Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Areska Siregar dari kelas Biologi 1, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah Perkembangan Hewan, yaitu Ibu Syukriya MSc. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan judul materi yaitu jaringan ekstra embrionik dan plasental. Pada manusia dan hewan-hewan vertebrata yang berkembang biak secara seksual, pada saat tertentu akan membentuk sel-sel kelamin atau gamet. Gamet terbentuk karena peristiwa fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, baskulasi, granulasi, dan neurilisasi. Dan proses akhirnya adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh. Selama proses embriogenesis, terbentuk selaput ekstra embrio, yang merupakan selaput yang berasal dari embrio, namun terletak di bagian luar embrio dan bukan bagian dari embrio. Selama proses embrional, selaput ini tidak akan menjadi bagian dari embrio, akan tetapi selaput ekstra embrio memiliki peranan penting terhadap perkembangan embrio. Selaput ekstra embrio berfungsi sebagai media perantara pertukaran zat dan pelindungan bagi embrio, sebagai pemberi nutrisi, proteksi, dan sekresi. Selaput ekstra embrionik memiliki berbagai macam selaput atau kantong yang terbentuk dari sel-sel yang berasal dari lapisan nutfah yang berbeda. Selaput atau kantung ekstra embrionik ini terdapat pada hewan vertebrata, khususnya pada mamalia dan apes. Fungsi selaput ekstra embrionik: yang pertama, sebagai media perantara zat. Yang kedua, perlindungan bagi embrio. Yang ketiga, pada reptil dan unggas, selaput ekstra embrionik berada di dalam samping kerabang telur di sebelah luarnya. Sedangkan pada mamalia, selaput ekstra embrionik berada pada petus bersama dengan endometrium indo atau sistem plasenta. Tujuan struktur selaput ekstra embrionik yang terdiri dari amnion, chorion, kantung kuning telur, dan allantois. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam transportasi gas, yaitu O2 dan CO2. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam transportasi nutrisi ke embrio. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam penyimpanan atau pengangkutan sisa metabolisme. Yang keempat, sumber sel germinal primordial. Yang kelima, sumber sel punca darah awal. Macam-macam selaput ekstra embrionik. Yang pertama yaitu amnion, yang kedua chorion, yang ketiga kantung kuning telur, dan yang keempat yaitu allantois. Pada kantung kuning telur dan allantois berasal dari endoderm dengan mesoderm sponkinis atau sponkiolonopleura. Yang kedua, amnion dan chorion berasal dari ectoderm dengan mesoderm somatis atau somatopleura. Amnion. Kantung amnion adalah suatu membran tipis yang berasal dari somatopleura, berbentuk suatu kantong yang menyelubungi embrio dan berisi cairan. Keberadaan selaput ini sangat khas pada reptilia, burung, dan mamalia, sehingga kelompok hewan ini sering disebut dengan sebagai kelompok amniota, sedangkan ikan dan amfibi tidak memiliki amnion dan disebut sebagai kelompok anamniota. Amnion berfungsi sebagai pelindung embrio terhadap kekeringan, peredam goncangan, mencegah perlekatan embrio pada selaput ekstra embrionik, pengaturan suhu intrauterus, antihadesi, dan menyerap albumin. Itu pada ayam. Lapisan penyusunnya adalah somatopleura yang tersusun atas ectoderm di bagian dalam dan mesoderm somatik di bagian luar. Kantung amnion robek pada saat partus atau menetas. Cairan amnion bertambah sesuai umur kebuntingan, kecuali saat kebuntingan tua, membantu melebarkan leher rahim dan melumasi jalan lahir. Chorion. Chorion merupakan membran ekstra embrio yang paling luar yang berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk.
yang merupakan tempat pertukaran antara embrio dengan lingkungan di sekitarnya yang merupakan korion atau serosa. Fungsinya membawa bahan-bahan berupa gas masuk ke peredaran darah fetus, mencegah masuknya bakteri. Pada hewan-hewan ovipar, fungsi korion untuk pertukaran gas atau respirasi. Pada mamalia, berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga berperan untuk nutrisi, ekskresi, filtrasi, dan sistem hormon. Pada mamalia, korion berasal dari trophoblast dan bersama-sama dengan allantois turut dalam pembentukan plasenta yang bersama dengan endometrium induk. Memiliki pili-pili yang kaya akan pembuluh darah untuk pertukaran darah dengan induk. Pada apes, korion terletak di bawah cangkang dan bersama-sama dengan allantois berperan untuk respirasi. Pada 7-8 hari inkubasi, korion dan allantois berfungsi untuk pertukaran gas dan air. Allantois merupakan suatu kantung yang terbentuk sebagai hasil evaginasi bagian ventral usus belakang pada tahap awal perkembangan. Fungsi utama allantois adalah sebagai tempat penampungan dan penyimpanan urin dan sebagai organ pertukaran gas antara embrio dengan lingkungan luarnya. Pada burung, allantois bersama-sama dengan korion berperan dalam respirasi melalui pembuluh darah allantois, juga berperan dalam penyerapan kalsium sehingga cangkang kapur menjadi rapuh dan hal ini memudahkan untuk penetasan. Pada reptil dan burung, kantung allantois sangat besar karena telur merupakan suatu sistem yang tertutup, maka allantois harus memisahkan sisa-sisa metabolisme nitrogen agar tidak menimbulkan efek toksik terhadap embrio. Pada mamalia, allantois umumnya tidak berupa kantung, kecuali yang berkembang dari Mesoderm span-klinik bersama-sama dengan korion membentuk plasenta. Lapisan penyusun kantung allantois sama dengan kantung yolk, yaitu span-clenucleora, yang terdiri atas endoderm di dalam dan Mesoderm spanaklik di luar. Kantung yolk adalah tertinggal di dalam cangkang telur kecuali pada beberapa hewan. Mangkal allantois menjadi vesikel urinaria. Kantung kuning telur. Kantung kuning telur adalah selaput span-clenucleora yang menyelubungi kuning telur. Sangat erat fungsinya dalam nutrisi embrio, khususnya kelompok reptilia dan burung, karena mempunyai yolk yang sangat banyak, tapi pada mamalia tidak mempunyai yolk atau sangat sedikit. Kantung yolk dipenuhi oleh pembuluh darah epitelin yang berkembang dari Mesoderm spankilis pada unggas. Kantung kuning telur memiliki banyak peranan penting dalam perkembangan janin sebelum plasenta dan organ berkembang. Kantung kuning telur memiliki fungsi sebagai pengedar gas antara organ ibu hamil dan embrio, memberikan nutrisi ke embrio, mengembangkan bentuk paling awal dari sel darah, membuat sel-sel yang berubah menjadi tali pusat, sistem pencernaan, dan organ reproduksi, memberikan fungsi kekebalan dan metabolisme sejak dini. Kuning telur akan membentuk kantung kuning telur setelah 6 hari inkubasi. Kantung kuning telur mengecil dan tertarik ke rongga perut hari ke-19 inkubasi, yaitu 2 hari sebelum menjelang menetas. Sisa kuning telur terserap seluruhnya dan akan menetas setelah 6 hari. Pada mamalia mengalami hematopoiesis dan pada beberapa spesies sebagai sumber bakal sel gamet primordial. Plasenta merupakan organ yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup embrio. Fungsi plasenta adalah 1. Sebagai respirasi, yaitu pengambilan oksigen dari induk melalui sawar plasenta yang berlangsung dengan cara difusi, dan CO2 berdifusi melalui sawar plasenta dari fetus ke induk. 2. Nutrisi, yaitu pengambilan air, garam-garam mineral, karbohidrat, protein, dan vitamin dari induk ke fetus. 3. Sebagai proteksi terhadap virus dan bakteri. 4. Sebagai kelenjar endokrin. Plasenta menghasilkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh plasenta antara lain 1. Portonic gonadotropin dihasilkan oleh sel-sel sinsitial trophoblast yang menyusun korion. Hormon ini berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum dalam ovarium untuk menghasilkan progesteron. Perangsang plasenta untuk menghasilkan progesteron. Yang kedua, chorionic gonadotropin pada manusia, yaitu HCG, human chorionic gonadotropin, mulai disintesis
2 minggu setelah fertilisasi dan mencapai puncaknya pada bulan ketiga kehamilan. Peradaan hormon ini dalam urin merupakan dasar tes kehamilan. Progesteron. Hormon ini berfungsi untuk memelihara agar endometrium uterus tetap tebal dan kaya pembuluh darah. Pada manusia, progesteron mulai disintesis oleh plasenta pada minggu keempat setelah implantasi. Menjelang kelahiran, produksi hormon ini menurun. Yang keempat yaitu estrogen. Pada manusia, hormon ini mulai dihasilkan oleh plasenta pada minggu keempat setelah implantasi. Selain itu juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal fetus. Estrogen berperan untuk memelihara kehamilan. Produksi estrogen fetus meningkat sampai menjelang kelahiran bayi. Yang kelima, chorionic somatotropin atau plasenta laktogen untuk merangsang perkembangan kelenjar susu pada manusia. Hormon ini disebut HCS, Human Chorionic Somatotropin, atau HPL, Human Placenta Lactogen. Adapun berdasarkan tebal atau tipisnya barir plasenta. Yang dimaksud dengan barir plasenta adalah batas antara darah induk dan darah embrio. Pertukaran zat antara induk dan embrio terjadi melalui barir plasenta. Pada tipe plasenta yang paling primitif, difusi zat-zat dari induk ke embrio terjadi melalui jalur dengan urutan sebagai berikut, yaitu zat-zat dalam darah induk menuju dinding endotel, dari pembuluh darah induk menuju jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk menuju epitel uterus, selanjutnya menuju epitel korion, selanjutnya menuju jaringan ikat korion, lalu menuju dinding endotel dari pembuluh darah dalam korion menuju darah embrio. Ketika pili korion allantois berpenetrasi ke dalam endometrium uterus, terjadi kerusakan jaringan-jaringan penyusun endometrium. Semakin dalam penetrasi pili korion allantois, semakin banyak jaringan endometrium yang dirusak. Akibatnya, barir plasenta menjadi semakin tipis, yaitu jarak antara darah induk dengan darah embrio semakin dekat. Maka, semakin tipis barir plasenta, pelaluan zat antara induk dan embrio semakin efisien. Tipe-tipe plasenta berdasarkan daerah pelekatan dengan endometrium. Yang pertama yaitu difusa, yang merupakan pili korion halus menyebar merata perlekatan dengan endometrium di seluruh korion, contohnya itu pada kuda dan babi. Yang kedua yaitu cotyledonaria, yang merupakan pili korion berkelompok atau kotiledon. Kotiledon akan berlekatan dengan karunkula endometrium atau placentum. Contohnya yaitu ruminansia. Yang ketiga, zonaria. Zonaria merupakan pengelompokan pili korion terdapat pada sepertiga tengah korion seperti pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Contohnya pada hewan karnivora. Yang keempat yaitu discoida. Pili korion membentuk cakram yang dimana perlekatan korion dengan endometrium pada daerah ini. Contohnya yaitu pada manusia dan rodensia. Berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologi, yang pertama yaitu epiteliokorial. Epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh. Contohnya pada babi dan kuda. Yang kedua yaitu sindesmokorial. Sebagian epitel endometrium meluruh. Jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Contohnya ruminansia. Yang ketiga endoteliokorial. Endotel pada endothelium induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya pada hewan karnivora. Yang keempat yaitu hemokorial. Darah induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya yaitu pada manusia dan rodensia. Berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus. Yang pertama yaitu adesiduata, merupakan endometrium tetap utuh atau yang disebut dengan epiteliokorial. Yang kedua, semidesiduata, yang merupakan endometrium luruh sebagian atau disebut sebagai sindesmokorial. Yang ketiga yaitu desiduata, yang merupakan endometrium luruh sempurna atau yang disebut dengan endoteliokorial atau hemokorial.
Adapun kelompok plasenta, ada 3 komponen dari fetus. Yang pertama yaitu endotel pembuluh darah, korion atau korioalantois. Yang kedua, jaringan ikat di korion. Yang ketiga, epitel dan korion atau derivat trofoblast. Adapun 3 komponen dari induk, yang pertama yaitu epitel endometerium, yang kedua jaringan ikat endometerium, yang ketiga endotel pembuluh darah atau endometerium. Tipe-tipe plasenta dapat diketahui berdasarkan 1. Semua kapiler, baik kapiler embrio maupun kapiler induk, memiliki lapisan dinding yang terbentuk oleh satu lapisan yang disebut dengan endotelium. Yang kedua, pada bagian luar endotelium terdapat jaringan penghubung. Yang ketiga, wili korionik memiliki lapisan cystiteroblast pada bagian luar dan cytotroblast pada bagian dalam. Yang keempat, uterus induk memiliki lapisan epitel atau tidak. Plasenta korioalantois dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, plasenta epitelokortat, barir plasenta paling tebal. Tidak ada jaringan dari pihak induk maupun pihak embrio yang mengalami kerusakan, misalnya pada kuda dan babi. Yang kedua, plasenta syndesmokorial, yaitu jaringan epitel uterus induk mengalami perusakan, misalnya pada sapi atau kerbau. Yang ketiga yaitu plasenta endotelokorial, yaitu jaringan epitel uterus dan jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk mengalami perusakan, misalnya pada kucing, anjing, dan harimau. Yang keempat yaitu plasenta hemoportal, yaitu barir plasenta paling tipis, jaringan epitel uterus, jaringan ikat sekeliling pembuluh darah induk, dan jaringan endotel yang mengelilingi pembuluh darah ikut mengalami perusakan, sehingga pili korioalantois terendam dalam darah induk. Jadi darah induk dan darah embrio hanya dipisahkan oleh jaringan-jaringan penyusun pili, yaitu epitel, jaringan ikat, dan endotel dari pihak embrio. Bentukan plasenta, contohnya plasenta manusia. Setelah embrio berimplantasi ke dalam endometerium uterus, korion membentuk tonjolan-tonjolan atau pili yang mencangkul endometerium uterus. Mula-mula pili terdapat pada seluruh permukaan korion. Lama-kelamaan, pili yang terdapat di daerah decidua capsulularis akan menyusut dan hanya pili di daerah decidua basalis yang berkembang. Daerah korion yang pilinya berkembang disebut korion prondosum, sedangkan daerah korion yang pilinya menyusut disebut korion left. Korion prondosum bertaut erat dengan decidua basalis yang membentuk plasenta. Si darah plasenta. Pada waktu berpenetrasi ke dalam endometrium uterus, pili korion mencapai kapiler darah yang terdapat di dalamnya dan memecahkan dindingnya. Akibatnya, darah maternal mengumpal dalam ruang-ruang interpili atau yang disebut dengan lakuna. Plasenta berhubungan dengan embrio melalui tali pusat atau yang disebut dengan chorda umbilicalis. Di dalam tali pusat terdapat pembuluh darah, yaitu vena dan arteri umbilicalis yang dibentuk dari mesoderm allantois yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah intraembrio. Pada dinding pili korion terjadi pertukaran materi antara darah material dan darah fetal. Zat-zat nutrisi dan O2 dari darah maternal memasuki pembuluh-pembuluh darah plasenta lalu diangkut oleh vena umbilicalis memasuki tubuh fetus, masuk ke dalam jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang miskin O2 dan mengandung zat-zat ekskresi dari tubuh fetus diangkut oleh arteri umbilicalis menuju pembuluh darah plasenta dan dilepaskan ke dalam darah maternal. Pada semua tipe plasenta tidak pernah terjadi pencampuran antara darah maternal dan darah fetal.